Gajinya beda bro Ustaz. Dewa Sidiamaki Iwayona Rocu Dayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yadwatam Yasyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sududewiku Narayanu Saya menerima dengan Tuam siwa Tuam dewa Iya suara Waram suara Warahma Wisnu Ascardasya Warusah Waryaki Ratita Imam Pundaria Taksir Sabahia Biantara Suci Om kesam dewa Suara perannya kita angkara Mamuja suara papidya Alaya suasati Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajibu santauya manasodosa permadat kesamam Om santi Mari canangkan di kepala kita bahwa Scopus itu bukan mudah, tapi bisa. Biar agar jangan sampai mahasiswa saya nanti Scopusnya predator, buru-buru jadi profesor, Scopus bayar nggak masuk akal. Setelah profesornya approval, Scopusnya hilang. Tolong tidak begitu ya. Agak kasihanilah hamba dosen ini yang pindahan dari wartawan ini mengajari saudara-saudara. Jadi, mari kita jadikan Scopus itu sebagai makhluk langka, makhluk sedikit menyeramkan, makhluk liar gitu, tapi bisa ditaklukkan. Itulah yang saya lakukan
Saya lumayan lama menaklukkan Scopus, saudara-saudara sekalian, dari tahun 2021, 21, 22, 23, 24, 25 akhir sekarang ya, 4 tahun saya belajar menaklukkan Scopus. Itu kalau memang ingin belajar, tapi kalau mau cepat, perlu saya ajarkan caranya. Oke? Tapi canangkan di kepala bahwa menulis ilmiah atau menulis non-ilmiah populer itu tidak semenyeramkan itu. Pertama adalah perlu latihan, yang kedua perlu pembiasaan menulis. Itu aja, dua dulu. Nah, kalau Prof. Bau Atmaja, beliau dosen saya, beliau selalu berkata, menulis itu seperti orang kencing. Kalau banyak minum, maka kita segera kencing. Menurut Profesor Bau Atmaja, kalau kita banyak membaca, banyak yang masuk, maka keluarnya dalam bentuk tulisan itu lebih cepat. You got my point ya? Oke ya? Dapat poinnya ya? Oke. Nah, sekarang saya kasih langkah-langkah praktis saja untuk submit artikel aja langsung ya. Oke. Jadi, cara menulisnya kita kebelakangin dulu. Saya kasih metode terbalik. Kalau saya wartawan selalu ngajarin metode terbalik. Saya tidak pernah ngajarin menulis itu bikin kerangka karangan terlebih dahulu. Wah, repot. Belajar semakin kita formal belajar, kadang-kadang semakin tidak dapat gitu. Mari kita belajar agak selengean. Seperti bahasa gayanya Pak Purbaya ya. Ugal-ugalan. Saudara-saudara, kalau kita mau submit ke jurnal manapun, yang paling pertama yang harus kita baca itu adalah, bukan author fee ya. Sebentar nih, nggak kelihatan. Author guideline. Kelihatan nggak? Author guideline. Author guideline ini biasanya, jadi minggu lalu saya sudah sampaikan format jurnal internasional itu adalah IMRAD ya. IMRAD itu semua sama, cuman ada style-style yang khusus sesuai dengan skopnya, gitu. Oke, nah author guideline-nya perlu kita baca. Ini kalau original research artikel Anda berupa artikel dari aktivitas riset, itu panjangnya adalah 6.000 sampai 7.000 kata. Panjang 6.000 sampai 7.000 kata itu a full length original empirical research mainly following this order dari introduction, method, result and discussion and conclusion, itu belum masuk daftar pustaka dan lain-lain. Ini minimum dia di angka 6.000 kata. Oke, ini tidak masuk reference, acknowledge, funding, etik dan sebagainya. Kalau artikelnya berupa review, misalnya review buku, ada buku-buku klasik, misalnya bukunya Prof. Titip, kita review, itu juga bisa masuk artikel, bahkan Scopus, itu jumlahnya lebih panjang lagi, ke 7.000 sampai 9.000 words. Sama, tidak memasukkan reference dan seterusnya. All manuscripts submitted in this journal must be written in clear and concise English. Itulah alasannya kenapa penulis-penulis dari non-native English itu biasanya dikenakan proofread. Tapi biasanya semua jurnal yang Q1, Q2 itu menggunakan proofread. Q3, Q4 kayak enggak. Atau ada juga yang iya gitu loh. Oke. Nah, setelah ini kita sudah tahu panjangnya, saudara-saudara. Yang paling penting dulu panjang dulu ya, kita tahu. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu panjangnya? Kita download template-nya. Kita download template-nya. Template cover itu ya, ini covering letter, ternyata ini covering letter, sorry. Ini covering letter yang juga harus diisi untuk disubmit juga.
Tapi saya ke template dulu. Ini template-nya. Nah, setelah kita tahu berapa panjangnya, kita sudah tahu judul kita appropriate sama jurnal itu, kita download template-nya, kita ikuti penulisannya sesuai dengan template ini. Langsung tempel di sini. Sampai sak jenis huruf, besar huruf, kanan, kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Yang huruf ini dibiarkan, yang ini, bagian ini dimasukkan judulnya. Cara menulisnya semua diikuti. Ini adalah nama saudara, menulis nomor 1, bla bla bla, dan kawan-kawan. Ada jurnal yang hanya meminta nama institusi, ada yang sub, seperti ini, departemen. Dia perlu departemen, baru perlu kode pos, bahkan perlu Indonesia. Kode pos. Kemudian, koresponden emailnya adalah 1 orang di sini. Yang akan bertanggung jawab terhadap korespondensi dari tulisan itu. Nah, abstraknya diikuti semua. Ini receipt date ini dibiarin, ya, abstraknya di copy paste di sini. Kemudian introduction-nya diikuti juga, ada penjelasan introduction itu isinya apa aja dan seberapa panjang serta apa aja. Itu ada di penjelasannya. Ini diikuti. Kemudian nomor 2, metodenya juga diikuti. Kalau ada gambar di metode, cara menulisnya seperti ini, semuanya diikuti. Nah, ini tool and material, bla bla bla, semuanya diikuti. Way of working, semuanya diikuti. Pokoknya bila perlu ketiplek itu diikuti template-nya. Kemudian yang ketiga adalah result and discussion. Result and discussion jurnal ini tidak memisahkan antara result dan discussion-nya. Dia langsung ya. Bisa dibuat dalam bentuk persub seperti ini. Ini bahasa Indonesia contohnya ya. Ini tidak boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. 3.1, 3.2, bla bla bla. Nah, ini seperti analisisnya dia ada di situ, ini contoh ya. Kemudian sama 3.4-nya apa dan bla bla. Kemudian end conclusion. Jadi dari introduction sampai conclusion itu untuk jurnal artikel research itu panjangnya 6.000 kata. Minimum. Ya, minimum. Kemudian ini silakan diisi acknowledgement-nya. Thank you-nya ke siapa, kemudian author contribution-nya, kalau 1 orang maka dia 1 orang, kemudian funding, kalau tidak ada funding maka ini dibiarkan ditulis begini, this research received no external funding, kemudian ada ethical review board statement, ini ethic clearance namanya ya, penelitian besar itu ada clearance etiknya. Biasanya dulu diurus di BRIN, di kampus masing-masing sebenarnya bisa. Ini adalah ethical review board statement-nya, bagaimana kita menggunakan etika kita dalam mencari data. Kemudian inform consent-nya, inform consent itu adalah dengan dia sama biasanya sama what we call it daftar interviewnya. Jadi sebelum kita interview itu ada inform consent yang harus kesediaan dari informan kita yang harus diisi. Itu ada pernyataan di sini. Kemudian data availability statement ini adalah tentang data, apakah datanya terbuka secara online atau tidak gitu loh. Kemudian conflict interest. This author declare no conflict interest. Kalau tidak ada conflict interest, tidak ada niagan ya. Kemudian ini open access nih dibiarkan saja. Kemudian reference ini menggunakan APA 7 seri terbaru. Tetapi harus 5 tahun terakhir
dan minimum dia ada di 30 sampai 40 referensi. Tolong dicatat 30 sampai 40 referensi. Semua referensi harus disitasi di body text di atas, baik pendahuluan, method, result and discussion. Kalau penutup tidak ada sitasi biasanya. Di penutupnya tidak ada sitasi. Jadi referensinya 30 sampai 40. Dulu sebagian orang itu sama, kalau nulis itu asal-asalan langsung submit. Saya sudah pernah ditolak cinta saya oleh banyak jurnal, sehingga hari ini saya menggunakan langkah-langkah seperti yang saya jelaskan tadi untuk mensubmit ke jurnal tertentu, artikel ke jurnal tertentu. Karena kenapa? Karena jika tidak sesuai dengan standarnya, maka dengan mudah artikel kita akan di-reject alias ditolak. Saudara sekalian, saya merasakan ditolak oleh jurnal itu lebih sakit hati daripada ditolak soal cinta ya. Saya nggak pernah tolak sih ya. Saya bermaksud melucu, tapi kayaknya nggak lucu gitu ya. Jadi saya di-reject di jurnal itu rasanya lebih patah hati gitu loh ketimbang patah hati karena cinta. Jadi gitu guys ya. Nah, yang terakhir belum selesai ternyata. Di bawah belakangnya ada biography of authors. Ini namanya. Kemudian emailnya Orchid ID. Apakah saudara punya Orchid ID? Orchid ID itu seperti ID tulisan yang dibuat di Orchid. Kemudian Web of Science Researcher ID. Ini biasanya dosen-dosen punya, nih ResearchGate dan sebagainya. Scopus Author ID. Raise your hand please, yang punya Scopus Author ID. Come on guys. Have you have Scopus Author ID? Raise your hand. Tidak ada yang angkat tangan. Nah, ini homepage-nya adalah web kita. Saudara-saudara sekalian, apapun profesi kita, di Indonesia, kapan hari saya mekerjaan sama teman dosen, gaji dosen di Indonesia, gitu deh. Jangan bandingkan sama Malaysia, yang dekat, sama Singapura, apalagi sama Amerika dan Eropa. Saya cerita dulu teman-teman saya yang Western, itu masing-masing semua punya web pribadi. Sehingga kita tahu apa karya-karya mereka, bahkan bisa beli buku beli karya lewat web dia sendiri. Segitunya mereka memelihara, dan memang dananya untuk memelihara ada, dan mindsetnya memang begitu. Bagi dosen-dosen dan ilmuwan di Barat, semuanya memiliki web pribadi. Saya baru memiliki web perusahaan saja, web pribadi, Astungkare OTW. Saya akan spare dana untuk punya web pribadi, sehingga siapapun seluruh dunia bisa melihat apa yang saya hasilkan, karya-karyanya. Jadi halaman terakhirnya adalah biografi dari para penulisnya yang dibuat singkat seperti ini ya. Nah, ini saudara nanti kalau mensubmit dalam bentuk Word ya. Kemudian yang paling penting kalau mensubmit nama filenya, kasih saja nama file misalnya Ijrom, langsung judul. Jangan kasih nama file tugas kuliah gitu ya, itu di-reject itu. Walaupun Anda masuk ke Dharma Kirti, tapi pakai nama file tugas kuliah, itu by admin akan di-reject. Karena jurnal kami tidak menerima tugas kuliah sebenarnya. Paham ya? Ada yang sudah submit pakai nama tugas kuliah. Segera ditarik sendiri dulu ya, atau diganti. Gitu, oke? Nah, jadi di jurnal manapun kita mau submit,
Saya beri contoh ini jurnal sejuta umat ini ya. Jurnal Impian, termasuk yang punya, yang editor in chief-nya adalah, saya sangat hormat sama beliau, Profesor Darmo Putra, UNUD. Termasuk ini, saudara-saudara, jurnal kajian Bali, ini Q1, Q1 Scopus, SJR 0,16, itu artinya tinggi. Juga langkah-langkahnya sama. Kita membaca author guideline dulu di sini. Nih, kita tahu abstraknya berapa. Ini artikelnya lebih panjang lagi dari tadi. Dia memakai 7.000 words, not including bibliografi. Tadi memakai daftar pustaka, di sini bibliografi. Nah, abstraknya ini maksimum 150 words saja. Tidak bisa lebih. Jangan akan lebih nggak apa-apa. Kalau duit lebih bagus. Kalau abstrak nggak. Reject. Nah, di sini sudah dijelaskan. The abstract include the background, objective, method, result, or conclusion, significance of the study, and Recording in progress. until 5 keywords. Ini adminnya meng-recording ya. Oke. Kemudian ini sudah ada semua. The author's name written without academic degree, accompanied by institutional affiliation and the email address the corresponding author. Jadi tidak pakai gelar. Artikel dan support from size nih sudah ada di sini. The percentage of the paragraph is typed in the 1 cm. Nah, semua sudah ada, the strukturnya sudah ada, sama. Kita baca dulu di sini. Kita sudah baca introduction-nya apa isinya udah di sini. Writing purpose, reason, novelty, or gap, benefit, or contribution. Itu yang dia minta di introduction-nya di jurnal ini. Kemudian the method describe the approach of theory, data sources, data collection technique, analysis technique. Nah, ini yang dia minta di method. Kemudian di discussion dia minta seperti ini. Section can be divided into several section atau subheading. Section are limited or 3-digit number. Jangan 3.1.1 tidak juga ya. Dimaksimumkan sampai 3. Conclusion, concern, confirmation of the result of analysis and limitation of the article or research. References are written in the text or the author name and year where for the word for word or sentence except fill the year and page number. Do not use footnotes. Jadi dia tidak menggunakan footnote. Ini kita menggunakan apa style. Apa style itu bisa kita lihat instruksinya di sini, tinggal klik ya. Kemudian ada clearance formnya di sini. Ya, ethic clearance-nya ini juga di submit berbarengan dengan artikel kita. Oke, setelah itu kita baca, maka kita download template jurnalnya. Nah, template jurnal kajian Bali hanya begini saja, karena akan dikerjakan setengahnya oleh editor jurnalnya. Tapi tetap kita menulisnya di sini ya. Tetap kita gunakan template-nya kayak gini. Di sini aja bikinnya. Ini sudah ada, tinggal kita isi keyword-nya. Menggunakan ini. Yang simpel-simpel kayak gini jangan diabaikan. Kemudian ini introduction-nya, method and theory sudah diisi, method apa, teori apa. Nah, sudah ada. Cara menulis keterangan foto juga sudah ada. Cara menulis what we call it, table. Kemudian conclusion. Nah, ini bibliografi tadi reference. Jadi masing-masing jurnal menggunakan kata yang berbeda. Dia menggunakan, pokoknya tulis saja di sini. Nah, author profile-nya yang tadi itu seperti itu, yang ini seperti ini. Simple bukan? Bukan. Ya, kayak gitu ya. Ini di kajian Bali dia 7.000 kata.
kita sudah baca di tempat tadi. Sama kalau jurnal kajian Bali, kita bikin nama filenya, ingat ya dalam bentuk Word bukan PDF. Itu adalah misalnya jurnal kajian Bali JKB, langsung judulnya dulu apa ya. Oke, untuk masuk ke jurnal begitu. Ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi, silahkan. Selamat malam, Bu dosen. Oh, Ampura niki karena oke. saya dan beberapa rekan masih awam di penulisan artikel di jurnal ilmiah, Ibu. Mohon izin, Ibu, tanya apa perbedaannya bibliografi dengan bibliometrik, Ibu, untuk artikel nika? Oke. Nah, nika yang pertama, Ibu. Lalu yang kedua, Ampura niki, Ibu, kami kan masih belum pandai dan mempunyai ID Scopus, Ibu. Jadi tolong berikan kami kisi-kisi, Bu, bagaimana bisa tembus jurnal Scopus, Ibu. Nah, ini kan Ibu udah pengalaman banyak nih, Ki. Bagaimana bisa tembus Scopus, lalu bisa tembus di jurnal-jurnal internasional, kan? Jadi supaya nanti ke depannya kami ini lulusan dari UHN mampu untuk bisa bersaing dengan dosen-dosen yang lainnya, Ibu. Karena mengingat nanti kalau kami sudah lulus kan pasti kami akan terus bersambung silaturahmi niki sareng Ibu Dokter untuk menambah khasanah keilmuan di bidang publikasi, Ibu. Enten. Oke. Namanya Nurul Hakiki ya? Betul, Ibu Dokter. Tapi kok logatnya kayak logat Bali ya? Nah, karena sudah dari kecil, Ibu, di Bali. Oh gitu. Saya jadi nggak enak pakai tem-tem bahasa Bali kalau ada yang tidak mengerti, dia dikira making fun, ngejek Siap, gitu. Jadi siap, Ibu. saya agak khawatir pakai kosakata bahasa Bali. Oh, memang sudah di Bali ya? Nggih, Ibu. Dipanggil siapa? Kiki, Ibu. Kiki. Kiki kerja di kuliah, kuliah ya. Maksudnya sementara sebelum kuliah kerjanya di mana? Saya cuma guru honorer di SMK Kertawisata, Ibu. Bukan cuman sih guru. Nggih. Oke. Ngajar apa? Ngajarnya di bidang kewirausahaan dan perhotelan, Ibu. Oke, good. Oke. Oke, pantas ngambil S2-nya Perkota Budaya. Nyambung Nggih. sama ini. Oke. Tadi yang pertanyaan kedua, tip and trick gitu ya? Nggih, Ibu. Artikel internasional. Saya jawab dari yang situ dulu ya. Nggih. Yang pertama, bagi saya jarang sekali ada sesuatu yang instan atau memakai jalur-jalur yang instan kalau untuk urusan kompetensi. Menulis itu adalah salah satu kompetensi. Jadi dosen bahkan guru belakangan itu dituntut bukan hanya mengajar, tapi juga sebagai ilmuwan. Terutama dosennya ditekan banget selain mengajar di kelas, juga sebagai ilmuwan, inventor, penemu. Bahkan memberikan warna pada lautan pengetahuan dunia. Nah, untuk hal itu maka dosen memiliki kewajiban dan kewajiban moral. Kalau kewajiban aja itu lumayan mudah loh. Karena 1 tahun diminta 1 buku saja itu kan mudah banget ya kan. Saya aja setahun nulisnya 45 buku. Mudah banget 1 buku itu gitu loh. Nah, kewajiban moralnya melebihi dari kewajiban dasar beban kerja dosen itu. Yang pertama, tentu saja saya sendiri membutuhkan waktu sekitar 4 tahun untuk menaklukkan makhluk liar yang bernama Scopus. Dari saya trial and error, kena tipu dan sebagainya, semua sudah saya alami dan tidak sedikit duit saya bakar di bidang ini sampai pada akhirnya saya sendiri memutuskan untuk bikin jurnal, bukan hanya bikin artikel. Sekalian deh gue capek gitu. Nah, tip and triknya sebenarnya adalah sesuai yang saya ajarkan tadi. Yang pertama, kita memang harus willing to, memang harus berkenan, memang harus berupaya, memang harus berusaha untuk menulis. Tulislah topik 1
boleh yang kita sukai, tapi yang kedua adalah yang kira-kira mudah masuk di jurnal tertentu. Misalnya kalau kita menulis tentang nyakan di Tebe gitu kan, aduh, jurnal ini aja sulit. Kenapa beberapa jurnal swasta itu berbayar mahal padahal dia cuma Sinta 3? Karena sebenarnya ada banyak tulisan yang tidak masuk, dia dipaksakan masuk gitu loh. Jadi kalau dari sisi judul dan topik itu sudah lemah, itu dia akan jadi lemah. Yang kedua yang paling penting ini buat semua ya, ini kelemahan banyak orang Indonesia dan kelemahan di UHN adalah metode penelitian. Kalau metode penelitiannya bagus, artinya memang bisa menggunakan metode, maka itu akan terlihat di metode di artikelnya. Kalau penelitiannya hanya deskriptif kualitatif, itu nggak bakal diterima di jurnal Q3 ke atas. Nggak bakal diterima. Tapi kalau penelitian kita, biasanya ada banyak jurnal yang lebih menghargai kuantitatif. Nggak apa-apa lah kita migrasi ke kuantitatif. At least mixed method itu sudah sangat dihargai dan mudah nembus. Terus yang kedua adalah kasta yang tertinggi di penelitian kuantitatif itu kan meta-analisis. Kasta tertinggi di penelitian kualitatif itu adalah meta-etnografi. Nah, jadi jangan pakai etnografi pola lama. Misalnya pakai etnografi online. Gitu loh. Jadi metode-metode, jadi jangan juga pakai, boleh membaca metode penelitian terbitan tahun lama, tapi itu sebagai dasar. Prof. Sugiono sekarang menerbitkan buku-buku metode penelitian yang terbaru. Kita pakai yang terbaru, kenapa? Karena jurnal-jurnal itu sangat melihat metodenya kayak apa sih dia mendapatkan barang ini gitu loh. Nah, kalau sudah metodologinya bagus, otomatis ini akan mendrive hasil risetnya bagus. Apalagi hasil analisis datanya bagus, itu mantap. Nah, jurnal-jurnal yang berkualitas akan melihat ini. Akan dilihat bukan hanya judul, tapi selain cara penulisan adalah bagaimana riset ini berjalan. Kalau metodenya dianggap metode yang bagus dan kena serta dia terlihat di hasil analisisnya ada, maka hal-hal yang lain-lain kesalahan penulisan dan sebagainya itu dimaafkan oleh jurnal. Nah, saudara-saudara, kita ini harus punya resilient yang tinggi. Saya pernah, bahkan yang senior-senior saya juga menceritakan, saya pernah satu artikel itu bolak-balik revisinya 6 kali. Saya bangga cerita 6 kali, artikel saya 6 kali bolak-balik. Ternyata senior saya di Undiksa, senior di Scopus, junior di umur, karena umur lebih muda dari saya. Senior Scopus di Undiksa bilang, Mbak Surti ditolak 6 kali aja bangga. Dibolak-balik 6 kali aja bangga. Saya dong 16 kali. 16 kali pula si abang ini. Nah, jadi banyak sekali di antara kita yang tidak punya resilience setinggi itu langsung menyerah ketika beberapa kali direvisi oleh reviewer di jurnal. Nah, ini biasanya kalau sudah terbit 1 kali biasanya nagih. Saya terbit sekali jurnal di Q2 waktu itu tahun 2022 nih. 2022 pertama kali saya terbit Scopus Q2. 2021 itu Q3. Di tahun 2022 terbit Q2. Wah, senangnya minta ampun, nagih akhirnya. Tapi saya memutuskan untuk lebih bagus belajar metode riset. Belakangan saya risetnya banyak yang mixed method. Saya benar pelajari bagaimana sih mixed method itu, apa yang harus dilakukan pertama kali. Yang kedua, saya tidak takut menggunakan kuantitatif. Caranya bagaimana? Saya S1-nya kuantitatif ya, tapi S2, S3 kan ke kualitatif. Akhirnya saya
menggandeng koautor yang menguasai kuantitatif. Sehingga bagian metode memang dia yang mengerjakan. Nah, dari metodenya saya pelajari semua instrumen penelitiannya, saya jalankan penelitiannya. Akhirnya kemudian karena dia yang menguasai metode, dia yang mengolah data. Dari olahan datanya, yang jago mengulas dan menginterpretasi data adalah saya. Jadi saya benar-benar belajar cara menginterpretasi data menggunakan banyak tool, termasuk NVivo 12, NVivo 14, dan sebagainya. Jadi intinya sebenarnya adalah belajar plus berlatih. Nggak ada gunanya kita belajar aja nggak berlatih. Langsung aja tembus jurnalnya. Agak nantang dikit gitu, nggak apa-apa. Wah, jangan sebut nama saya ini kalau jurnal ini nggak bisa mempublish tulisan saya. Nah, gitu tuh sekali-sekali lah sombong-sombong dikit lah. Terlalu rendah hati. Saya ada dosen yang ngajarin sombong ya. Sombong-sombong dikit lah gitu. Jadi gitu ya. Belajar dan berlatih dan berupayalah nagih. Seperti nulis buku Anda harus nagih loh. Saya janji nagih kok. Saya buku saya ke 45, ke 46, 47, 48, 55, 52, 53. Demikian juga Scopus saya. Sampai jurnalnya itu agak jengkel sama saya. Satu belum terbit sudah submit lagi. Biarin. Nah, masalahnya kalau Scopus dan perjurnalan itu kita juga harus